Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Renos Daily Vlog. Di video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu mahakarya peradaban Nusantara yang sudah mendunia, yaitu Candi Prambanan. Siap-siap ya, karena perjalanan kali ini bukan cuma soal wisata, tapi juga tentang sejarah, legenda, dan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Pagi ini suasananya cerah banget. Matahari masih hangat, belum terlalu terik. Dari area parkiran saja sudah terlihat puncak candi yang menjulang tinggi, seperti menusuk langit. Rasanya merinding sekaligus kagum. Langkah demi langkah kita mendekat ke kompleks utama. Hamparan rumput hijau yang luas, dengan latar belakang candi-candi yang berdiri kokoh, bikin suasana terasa megah dan sakral. Teman-teman, ini bukan bangun biasa. Ini adalah saksi bisu sejarah lebih dari 1000 tahun. Candi Prambanan dibangun sekitar abad ke-9 pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kompleks ini merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia dan didedikasikan untuk Trimurti. Brahma, sang pencipta, Wisnu, sang pemelihara, Siwa, sang pelebur. Candi Siwa menjadi yang paling tinggi dan paling megah, dengan tinggi sekitar 47 meter. Bayangkan, di zaman tanpa teknologi modern, batu-batu andesit ini disusun begitu presisi hingga membentuk struktur yang tetap kokoh sampai sekarang. Yang bikin luar biasa, setiap detail ukiran dibuat manual, tidak ada mesin canggih, tidak ada kren besar. Semua murni hasil kerja keras dan kecerdasan leluhur kita. Sekarang kita masuk ke area candi utama. Di kompleks ini ada 3 candi besar yang berdiri sejajar. Candi Siwa di tengah, Candi Brahma, dan Candi Wisnu di sisi kanan dan kiri. Begitu mendekat ke Candi Siwa, kita bisa melihat detail relief yang mengelilingi dindingnya. Relief ini menceritakan kisah epik Ramayana. Ceritanya tentang perjalanan Rama, Sinta, dan Hanoman melawan Rahwana. Teman-teman bisa mengikuti alur ceritanya dengan berjalan memutari candi searah jarum jam. Setiap panel relief seperti komik batu yang menceritakan adegan demi adegan. Saya coba perhatikan lebih dekat, detail pahatan wajah, pakaian, hingga ekspresi tokohnya masih terlihat jelas, luar biasa banget. Nah, selain sejarahnya, ada satu cerita legenda yang sangat terkenal, yaitu kisah Roro Jonggrang. Konon katanya, Bandung Bondowoso jatuh cinta kepada Roro Jonggrang, tapi Roro Jonggrang tidak mencintainya. Untuk menolak secara halus, ia memberi syarat yang mustahil, membangun 1000 candi dalam 1 malam. Dengan bantuan makhluk halus, Bandung Bondowoso hampir berhasil. Tapi Roro Jonggrang menggagalkan usaha itu dengan menyalakan api dan membuat suasana seolah-olah sudah pagi. Para makhluk halus pun pergi sebelum menyelesaikan candi terakhir. Karena marah, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca untuk melengkapi candi ke-1000. Konon, arca Durga di dalam Candi Siwa dipercaya sebagai jelmaan Roro Jonggrang. Percaya atau tidak, cerita ini menambah aura mistis dan magis dari Prambanan. Kalau kita perhatikan, struktur candi ini menjulang tinggi dengan bentuk meruncing ke atas. Filosofinya menggambarkan Gunung Mahameru, tempat tinggal para dewa dalam kepercayaan Hindu. Semakin ke atas, bentuknya semakin kecil dan detail. Ini melambangkan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Setiap sudut punya simetri yang indah. Setiap relief bukan sekadar hiasan, tapi penuh makna spiritual. Sebagai konten kreator yang sering menjelajah alam dan sejarah, jujur saja, tempat ini punya energi yang berbeda. Ada rasa tenang, ada rasa kagum, dan ada rasa bangga. Selain candi utama, di kompleks ini juga terdapat candi-candi kecil yang disebut Candi Perwara. Dulu jumlahnya ratusan, sekarang sebagian sudah direstorasi. Kita juga bisa menikmati suasana taman yang luas dan tertata rapi. Banyak wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara datang ke sini. Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Itu artinya, keindahan dan nilai sejarahnya diakui dunia. Kalau datang sore hari, cahaya matahari yang mulai turun bikin siluet candi terlihat dramatis banget. Golden hour di sini benar-benar magis. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, ada beberapa tips dari Renos. Datang pagi atau sore supaya tidak terlalu panas. Pakai topi atau sunscreen karena area cukup terbuka. Siapkan air minum.
Jangan lupa jaga kebersihan dan hormati situs sejarah. Dan yang paling penting, jangan cuma foto-foto. Coba luangkan waktu untuk membaca informasi sejarahnya dan memahami maknanya. Kadang kita bangga dengan bangunan tinggi modern, mal besar, atau gedung pencakar langit. Tapi coba lihat ini. Ribuan tahun lalu, leluhur kita sudah mampu membangun mahakarya seperti Prambanan. Tempat ini mengajarkan kita bahwa peradaban Indonesia sejak dulu sudah luar biasa. Sebagai generasi sekarang, tugas kita adalah menjaga, merawat, dan menghargai warisan ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke teman-teman, itu dia perjalanan kita hari ini menjelajahi megahnya Candi Prambanan. Semoga video ini bisa jadi inspirasi buat kalian untuk lebih mengenal sejarah dan budaya Indonesia. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe. Tulis di kolom komentar destinasi sejarah atau alam mana lagi yang harus Renos Daily Vlog kunjungi selanjutnya. Saya Renos pamit dulu. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara, setara.